Selamat datang di Jara Live. Jawab pertanyaan seputar MUIS. Bersama saya host utama Abdul Khalik Rozik dan juga saya Dr. Gigi Tari yang akan membersamai teman-teman sobat sehat MUIS tentang Jawara di hari ini. Dan episode kali ini kita tentang apa, Rozik? tentang poliklinik gigi. Nah, jadi ini spoiler dikit ya, Dok. Bukan spoiler sih, kita mau throwback kembali. Jadi sebelumnya itu bersama dengan mahasiswa Stikes Mutiara Mahakam, Karara itu membahas tentang front office. Nah, kali ini kita ada kedatangan gue spesial khusus langsung dari dokter giginya langsung, Dokter Gigi Tari, yang akan langsung menyampaikan terkait dengan bagaimana sih terkait poliklinik gigi. Ya, jadi kita tim PKRS sudah merangkum. Di sini ada 14 pertanyaan ya, Rozik, mengenai poliklinik gigi dari story yang telah mungkin Sobat Sehat MUIS juga ada yang telah berpartisipasi. Kami ucapkan terima kasih atas kerjasama dan partisipasinya. Dan secara live kita akan jawab. Kali aja Sobat Sehat MUIS juga masih ada yang bingung tentang bagaimana sih alur pelayanan di poliklinik gigi. Dan sekedar informasi, Jik, poliklinik gigi kita itu merupakan poliklinik yang lengkap, dokter gigi spesialis. Wow, luar biasa. Jadi ada beberapa spesialisasi di MUIS, itu ada dokter gigi umum, saya sendiri, ada dokter gigi spesialis bedah mulut, spesialis periodontia, spesialis ortodonti, spesialis gigi anak yang banyak peminatnya, spesialis konservasi gigi, spesialis prostodonsi, gigi palsu, dan juga spesialis penyakit mulut. Jadi lengkap ya di Rumah Sakit Gigi MUIS. Lengkap banget, Dok ya. Tapi sebelum kita mendalam nih, Dok, boleh nggak sih dibantu dulu jelaskan nih, Dok, pertanyaan dari Jawara MUIS nih. Yang pertama, bagaimana sih, Dok, alur pelayanan di poliklinik gigi nih? Boleh dijelaskan, Dok? Oke, baik. Kalau untuk alur pelayanan itu sama seperti alur pendaftaran ya sebenarnya. Jadi bagi peserta BPJS itu bisa sekarang dengar-dengar udah bisa nih menggunakan aplikasi mobile JKN nih, Jik. Jadi bisa daftar online di hari H-1 sebelum berkunjung. Dan juga kalau misalnya belum terlalu familiar, tetap harus mengambil rujukan terlebih dahulu di fasilitas kesehatan tingkat pertamanya, mengambil rujukan dengan tujuan ke gigi, mau yang gigi umum maupun spesialis gigi, kemudian daftar di front office. Jadi lebih mudah, Dok ya, dengan mobile JKN, satu genggaman. Bahkan kita bisa terkait dengan alur pelayanannya udah dipermudah. Terus itu juga dapat keuntungan dan juga kita bisa langsung ngelihat nih bagaimana nih nanti kita proses pemeriksaannya secara langsung dari alur pendaftaran itu, Dok ya. Oke, terima kasih, Dok. Itu tadi pertanyaan pertama terkait dengan alur pelayanan di poliklinik gigi. Nah, kita lanjut di pertanyaan kedua nih, Dok. Jam operasional pelayanan di poliklinik gigi ini kapan aja sih, Dok, sebenarnya? Jadi untuk jam operasional itu sendiri kita sama kayak rumah sakit ya, kita mulai dari jam 8 pagi. Itu dari dimulainya start teman-teman mendaftar sampai teman-teman selesai ditindaki. Kalau untuk selesai tindakan itu bervariatif. Jadi karena tadi sudah saya sebutkan spesialisasi di kedokteran gigi itu beragam dan tentunya tindakannya juga bervariatif. Selesainya ada yang bisa lebih cepat, ada yang mungkin juga lebih lambat. Itu tergantung dari kondisi gigi maupun kondisi rongga mulut yang teman-teman mau periksakan. Jadi itu tidak bisa disamaratakan untuk selesainya. Tapi dari jam 8 itu udah mulai ya, rumah sakit udah mulai terima pendaftaran gitu. Jadi dari jam 8 tuh udah open untuk pendaftaran dan juga untuk pemeriksaan tergantung situasional, Dok ya, yang ada di lokasi. Nah, itu terkait tadi pertanyaan nomor kedua, Dok. Nah, terus ada lagi nih, Dok. Jadwal dokter spesialis gigi khusus anak ada di jam berapa aja sih, Dok? Nah, tadi yang dokter sampaikan nih, paling banyak peminatnya, Dok. Nah, kira-kira di jam berapa aja nih, Dok? Oke, kalau untuk dokter gigi spesialis anak, karena kita sekarang karena keterbatasan sarana dan prasarana, jadi untuk sementara dokter gigi spesialis kedokteran gigi anak hanya berpraktek di hari Selasa dan Kamis gitu. Jadi buat teman-teman sobat sehat MUIS yang mau ketemu sama dokter gigi anak, ada namanya dokter gigi ST, itu nanti di hari Selasa dan Kamis ya, jadi semoga tidak salah lagi. Tapi kalaupun misalnya memang urgent banget nih gigi anaknya atau adiknya sakit banget, boleh datang di selain Selasa Kamis, tetap akan kami layani gitu. Nanti pelayanannya ke
dokter gigi umum dulu, ketemu dokter gigi umum. Kalau emang urgent sekali. Kalau itu udah urgent banget dok Iya, ya, baru benar. dialihkan ke dokter umum. Nanti tindak lanjutnya bisa Ke dok? spesialis gigi Spesialis anak. gigi dan anak. Oke, luar biasa dok ya. Terkait langsung nih pertanyaan selanjutnya nih dok. Masih tentang pasien anak ya? Masih tentang pasien anak lagi-lagi nih. Oke, pertanyaan selanjutnya, apakah saat pelayanan dengan pasien anak, ayah atau ibunya boleh masuk untuk mendampingi pasien dok? Karena kan biasanya ada nih dok, anak-anak tuh pengen ditemenin sama orang tua. Mama, papa sakit. Nah, itu gimana itu dok? Iya, tentu saja boleh ya, karena anak-anak di bawah 18 tahun itu masih membutuhkan concern dari atau persetujuan dari orang tua atau walinya. Jadi masih tetap harus sih sebenarnya kita akan membolehkan untuk orang tua atau wali untuk masuk. Gitu. Jadi boleh didampingin Iya. dok ya? Nah, kalau untuk maksimalnya boleh mendampingi itu misalnya nih dok, si anak ini ditemenin, kan tiga orang, ditemenin mama dan papa. Apakah mama papanya boleh masuk ataukah mamahnya saja? Kalau biasanya nih yang di lapangan itu kita anjurkan yang anak ini lebih nyamannya sama siapa, bisa sama ibunya atau ayahnya, tapi salah satu biasanya. Lebih nyamannya sama siapa? Gitu dok ya, jadi dibatasin untuk salah satunya aja memilih dok yang mendampingi. Oke, itu tadi terkait dengan pendampingan. Nah, sekarang nih kita beralih topik terkait dengan pelayanan yang lainnya. Nah, ini pelayanan bukan sembarang pelayanan dok, bukan mantap. tambal tubles, tapi tambal gigi. Oke, jadi pertanyaannya, apakah Rumah Sakit Muiz buka pelayanan tambal gigi estetik? Nah, jadi bukan tempat aja kayak estetik gigi juga estetik dok. Gimana dok? Oke, untuk tambal gigi estetik ini sebenarnya kalau untuk estetik ini nih maksudnya nih gimana gitu ya. Kalau misalnya kadang tambal gigi depan biasa pun masyarakat bilangnya tambal estetik gitu kan. Segala hal yang menuntut kecantikan di dalamnya juga namanya estetik ya. Tapi kalau ini terkhusus di veneer atau bleaching yang estetik yang khusus seperti itu kita belum buka saat ini. Kita sebenarnya udah ada tenaganya, spesialis konservasi gigi, tapi untuk pelayanannya sendiri kita belum buka. Gitu. Jadi hanya untuk pelayanan standar aja dulu. Oh, jadi untuk yang dikhususkan yang standar-standar aja dulu kira-kira. Oke, itu tadi terkait dengan tambal gigi estetik. Nah, selanjutnya, ini ada pertanyaan lagi nih dok. Berapa sih biaya untuk tindakan scaling di Muiz? Nah, mungkin ada sobat sahabat Muiz nih dok, belum tahu scaling itu apa, boleh dibantu jelaskan dulu dok? Iya, jadi tapi sebenarnya Jik ya, kayaknya karena sekarang itu informasi itu udah luas banget ya, pasti udah tahu ya, scaling itu membersihkan karang gigi, gitu kan? Membersihkan karang gigi. Jadi kalau di Muiz sendiri, scaling itu teman-teman bisa, kalau misalnya yang pasien umum, itu biayanya murah loh Jik. Serius murah loh, jadi nggak ada lagi kata aduh scaling tuh mahal, ke dokter gigi tuh mahal, aku ke tukang gigi aja tuh jangan ya, karena Rumah Sakit Muiz terjangkau banget biayanya. Kalau scaling sendiri untuk pendaftaran kita 75.000, biaya tindakannya 140.000 aja. Jadi lebih mahal biaya beli paket internet sama bayar token listrik dengan scaling gigi rapi juga dapat pelayanan spesial dari Muiz dok ya. Kapan lagi ke Muiz pokoknya dan langsung sama dokter gigi dan bisa juga biasanya sama spesialis juga dan biayanya juga sama gitu. Dok ya. Wow, luar biasa banget, terjangkau banget dok ya. Itu tadi terkait dengan biaya tindakan scaling di Muiz. Nah, pertanyaan selanjutnya nih dok ya. Kenapa ya setiap habis scaling rasanya tuh ngilu gitu dok? Nah, kenapa dok ya menjut gitu dok? Boleh bantu jelaskan dok? Kalau scaling itu kan tadi kan kondisinya adalah pembersihan karang gigi. Jadi karang gigi ini sesuatu yang keras di dalam mulut, makanya disebutnya karang gigi ya. Karena dia deposit, maksudnya deposit itu penumpukan sisa makanan yang terus menerus, terus akhirnya mengeras, dia neken gusi nih. Nah, pada saat kita scaling, itu kan kelepas tuh. Karena dia neken gusi, otomatis kadang ada beberapa kasus yang akar giginya agak terekspos. Jadi setelah dilakukan tindakan scaling, makanya rasanya ngilu gitu. Dan juga batas rasa sakitnya tiap orang, ambang batasnya tuh berbeda-beda ya dalam memaknai rasa ngilu. Jadi ada yang kadang rasanya tuh ngilu banget, ada yang ya udah biasa aja, B aja gitu.
karena memang alat scaler itu dia memakai prinsip getaran. Gitu. Dan jadi itu yang nyebabin itu ngilu yang itu, Dok? ngerasa ngilu. Cuman itu bisa diatur kok, getarannya harus sekuat apa. Jadi kalau emang teman-teman ngerasa ngilu, bilang aja sama dokternya. Nggak usah dipaksakan, ini ngilu banget aku harus tahan, nggak usah. Bilang aja, dok nih agak ngilu gitu. Nanti biasanya agak dikurangin sedikit getarannya. Itu sifatnya temporer atau bakal berlangsung lama? Hilang kok. Hilang selama beberapa hari setelah tindakan tuh akan hilang. Cuman kalau emang dirasa sangat mengganggu, bisa minum obat anti nyeri. Oh, ada obat anti nyerinya, Dok, Iya. ya. Oke, itu tadi terkait dengan pertanyaannya, setiap habis scaling rasanya ngilu. Nah, kita lanjut nih, Dok. Berapa lama sih kita harus melakukan perawatan karang gigi? Secara minimal 6 bulan sekali atau kapan, Dok? Ya. Jadi kalau selama ini kan memang baiknya ke dokter gigi itu 6 bulan sekali ya. Ada atau tidaknya gigi yang berlubang atau ada tidaknya karang gigi, kan kita nggak tahu nih. Yang bisa lihat kan dokter gigi ya. Benar. Jadi baiknya memang ke dokter gigi 6 bulan sekali. Nanti di situ baru kita dokter gigi bisa tentukan, oh ini biasanya kalau dia susunan giginya cukup rapi dan orangnya cukup telaten mengurus kesehatan gigi mulutnya, ya 6 bulan sekali atau bahkan setahun sekali itu biasanya nggak terlalu banyak, karang giginya masih bersih aja. Tapi untuk beberapa kasus yang orang yang giginya agak bertumpuk atau yang kurang telaten, itu emang harus lebih sering. Biasanya kita anjurkan 3 bulan sekali juga, atau paling lama 6 bulan sekali gitu. Jadi memang sebaiknya, tapi normalnya emang 6 bulan sekali. Ada atau tidak ada keluhan, lebih baik periksakan. Tidak harus ke rumah sakit ya, Jik ya. Bisa ke fasilitas kesehatan tingkat pertama seperti puskesmas maupun klinik gitu. Yang penting ke dokter gigi, jangan ke yang lain. Jadi rekomendasinya 6 bulan sekali memang, Dok, ya, untuk mencegah terjadinya penyakit-penyakit gigi yang lainnya. Benar. Juga. Oke, itu tadi terkait pertanyaannya. Nah, selanjutnya nih, Dok, selain tambal dan scaling gigi, Rumah Sakit Muiz buka pelayanan apa aja sih, Dok? Pelayanan, jadi seperti yang tadi ini saya sudah sebutkan ya, karena kita spesialisnya banyak. Yang jelas pelayanan standar seperti tambal, cabut, bersihkan karang gigi dewasa atau anak, itu kita menerima. Dan juga yang baru-baru ini kan pelayanan gigi palsu. Gigi palsu. Terus yang kemudian itu ada namanya spesialis penyakit mulut, dan kebetulan ini kalau untuk di rumah sakit pemerintah di Samarinda itu baru ada di kita aja. Pertama dan satu-satunya, Dok, ya. Jadi untuk yang punya keluhan seperti sariawan yang tidak sembuh berbulan-bulan, itu bisa diperiksakan di spesialis penyakit mulut. Prosedurnya sama, tetap harus minta rujukan dulu di fasilitas kesehatan tingkat pertama, karena rumah sakit adalah fasilitas kesehatan tingkat lanjut. Gitu. Ya, itu yang seperti itu. Benar, itu yang harus dipahami di awal. Dan ini tadi ada netizen bertanya. Netizen bertanya nih. Oke. Kayaknya lebih cocoknya netizen bertanya nih mungkin di akhir session daripada pertanyaan ini kali, Dok, ya. Karena di pertanyaan ini kita akan kumpas, siapa tahu pertanyaan netizennya ada di dalam kita sini. Tampung dulu ya. Benar banget. Teman-teman yang bertanya ya. Oke, kita boleh pertanyaan selanjutnya, Dok, ya. Boleh. Nah, tadi terkait dengan pelayanan scaling gigi. Nah, selanjutnya pelayanan apa saja yang bisa tercover dengan jaminan BPJS, Dok? Nah, ini kayaknya tadi ini ya, ada sangkut pautnya sama pertanyaan dari teman-teman Sobat Sehat Muiz tentang tadi nanya tentang scaling gigi. Nah, yang tercover dengan jaminan BPJS ini sebenarnya yang pertama adalah yang sudah saya sebutkan tadi, tambal, cabut, dan pembersihan karang gigi itu sebenarnya kita cover ya. Tapi dengan syarat itu tergantung dari fasilitas kesehatan tingkat pertama. Apabila masih bisa ditangani di fasilitas kesehatan tingkat pertama, itu lebih baik di situ dulu gitu. Jadi memang kita nggak bisa sebenarnya minta langsung rujukan ke fasilitas kesehatan tingkat lanjut, karena teman-teman di fasilitas kesehatan tingkat pertama saya rasa sudah cukup lengkap ya di puskesmas sekarang dan klinik gitu. Tapi kalau misalnya memang ada keterbatasan sarana dan prasarana dan atau hal-hal lainnya, biasanya mereka akan memberikan rujukan ke kita, ke fasilitas tingkat lanjut di rumah sakit. Seperti itu. Kalau semuanya ditanggung. Dan terkhusus gigi palsu itu kita subsidi sebenarnya, kayak kacamata. Jadi
Iya, jadi bisa banget buat teman-teman Sobat Sehat Muiz yang mau pakai gigi palsu, misalnya mau pembuatan, itu bisa konsultasi, nanti akan dihitung berapa kira-kira biayanya, nanti untuk final biaya akhirnya itu setelah disubsidi sama BPJS. Jadi kayak ada dipotong diskon begitu. Nah, sisa bayar itulah yang dibayar sama pasien. Oh, ada potongannya juga dok ya. Misalnya nih totalan gigi palsunya 1 juta nih, anggap aja. Nanti dapat diskonnya misalnya, itu tergantung ya. Diskonnya tuh range-nya ada yang 500, ada yang 250 sampai 500-an. Jadi sisa bayarnya ya sekitar 500 kalau dapat diskon 500. Itu tergantung dari dokter gigi spesialis prostodontinya, karena yang untuk mekanisme gigi palsu itu beliau yang lebih paham gitu, karena ranahnya beliau. Oke, itu tadi udah dijelaskan lengkap banget range harganya, terus tuh yang tercover dari apa aja dan segala macam terkait dengan pertanyaannya netizen tadi juga ada dok ya. Nah, selanjutnya ini ada pertanyaan selanjutnya. Berapa lama estimasi pelayanan di poli gigi? Semisal cabut 1 gigi berlubang secara langsung. Oke, ini tadi saya udah katakan di awal ya, untuk estimasi pelayanan di poli gigi itu nggak bisa ditentuin ya. Kalau untuk cabut gigi sendiri, kadang ada beberapa gigi yang kelihatannya susah, tapi pada saat dicabut ternyata mudah. Itu jadi estimasinya sekitar 15 sampai 40 menit lah. Kalau yang emang paling susahnya. Tapi kadang ada juga yang sampai 1 jam, 2 jam. Kalau memang dia membutuhkan pembukaan yang lebih luas. Mungkin teman-teman Sobat Sehat Muiz pernah dengar kayak gusinya dibelah gitu ya, gusinya dibelah dulu nih gini-gini. Nah, itu butuh waktu agak lama memang. Jadi mohon bersabar teman-teman Sobat Sehat Muiz, jika berobat ke poli gigi dimanapun, di rumah sakit maupun di klinik atau puskesmas, mohon bersabar karena butuh waktu ya, Rajik ya. Karena semua di pelayanan poli gigi itu hampir 90%-nya tindakan. Jadi mohon bersabar aja. Karena melihat dari situasional juga dok ya, keadaan dan tempat juga. Nah, itu terkait dari pertanyaan estimasi pelayanan poli gigi. Nah, selanjutnya nih dok, izin konsul dok, jika kita punya gigi berlubang, bagaimana perawatannya dok? Nah, perawatannya dok seperti apa dok? Oke, untuk gigi berlubang ini perawatannya ada berbagai macam. Nanti biasa dokter gigi akan mengasesmen dulu, melakukan pemeriksaan dulu lubang gigi yang dimaksudnya seperti apa, keluhan subjektifnya pasien seperti apa. Karena ada beberapa kasus yang lubang giginya dangkal tuh masih bisa langsung tambal, Jik. Tapi kalau sudah ada yang keluhannya tuh nyut-nyut berhari-hari tanpa ada rangsangan, tiba-tiba dia sakit, itu bisa ke perawatan endodontik atau perawatan saluran akar. Tapi nanti juga dilihat kalau misalnya memang tidak bisa dirawat, gigi lubangnya mau tidak mau dicabut. Itu tadi terkait dengan perawatan dari gigi berlubang dok ya, udah dikasih solusinya juga. Nah, selanjutnya dia dok, adakah tips atau saran buat kita atau teman-teman kita yang kadang takut untuk ke poliklinik gigi? Kan ketemu dengan dokter gigi kadang-kadang terkesan menakutkan untuk beberapa orang. Nah, gimana nih dok? Kan apalagi juga ada nih dok di FYP TikTok tuh terkait dengan dokter gigi tuh, maskernya ketutup nih dok, tapi di dalamnya tuh kayak itu gimana nih dok? Banyak nih statement orang nih nakutin nih, dokter gigi nakutin. Ternyata di dalam Gimana dok? Oke, boleh bantu jelaskan dok? Oke, ini sebenarnya subjektif ya, rasa takut itu ya Rajik ya. Rajik takut gak? Enggak sih dok, ngeliat dokter gigi yang dok. Jadi oke, untuk rasa takut sendiri sebenarnya gimana ya, sekarang dokter gigi aku rasa udah banyak yang tampilannya menarik-menarik ya, udah cantik-cantik, udah cakep-cakep, apa lagi yang ditakutkan gitu. Apalagi dokter-dokter gigi di Muiz loh, cantik-cantik, jangan takut. Mungkin bukan takut dokter giginya ya, takut sama vibes ruangannya sih. Lebih kan biasa kalau kita masuk ke ruangan poli gigi tuh ada bau obat yang entah ini bau obat apa, bunyi bur yang walaupun dokternya cantik cakep, tapi kita udah terpengaruh sama lingkungan di dalam tuh udah nggak bisa nih, nggak bisa nih, aku nggak bisa gitu. Udah kayak di film saya gitu dok ya, nggak bisa ini aku, udah emang terkesannya menakutkan. Cuman balik lagi sih ke teman-teman itu seperti apa persepsinya ke poli gigi.
Soalnya kalau misalnya kita takut ya, misalnya mau cabut nih, terus takut nih masuk, ntar tensinya bisa naik loh. Kan nggak jadi, jadinya buang-buang waktu deh. Iya. Jadi ayo tenangkan dirinya. Jadi ya biasa aja dok ya, lagi pula bersahabat banget dok ya, teman-teman poli gigi semuanya bersahabat banget. Teman-teman poli gigi bakal disambut. Gitu. Teman-teman poli gigi di MUIS, dokter-dokter gigi di MUIS baik-baik kok. Nah, itu jadi jangan takut ya untuk datang ke poliklinik gigi di RSUD Inci Abdul Muiz Samarinda, karena semuanya bersahabat banget dok ya. Oke, baik, itu tadi pertanyaan terkait dengan tips dan saran buat teman-teman yang takut untuk ke poliklinik gigi. Datang aja pokoknya, nanti bakal disambut dengan ramah oleh tim kami. Nah, pertanyaan terakhir nih dok, apakah ada tips-tips untuk perawatan gigi secara mandiri buat Sobat Sehat MUIS yang ada di rumah saat ini? Gimana nih dok? Apa ya tips perawatan gigi secara mandiri ya? Yang pertama, buat jaga kesehatan gigi dan mulutnya itu tentu saja yang paling pertama dan utama adalah sikat gigi. Sikat gigi. Rajin sikat gigi 2 kali sehari, waktunya adalah pagi setelah sarapan. Ini yang banyak orang keliru karena biasa sikat gigi dulu baru sarapan. Jadi sebenarnya sikat gigi pagi setelah sarapan. Dan yang kedua adalah malam sebelum tidur. Dengan catatan khusus, sudah sikat gigi jangan makan lagi. Ntar ada orang bawa martabak atau raguan makan lagi, udah sikat gigi, percuma dong. Ya kan? Iya. Padahal udah sikat gigi, udah bersih nih, ada keju nih. Jadi diusahakan emang benar-benar sebelum tidur. Yang kadang jadi masalah adalah udah ngantuk banget, jadi kayak aduh udah sikat giginya dipending. Jangan ya, sikat gigi jadikan hal yang utama seperti skincarean. Jadi sikat gigi dan skincarean tuh hal yang berkaitan. Erat banget dok ya? Erat banget, sobi banget. Jadi memang itu tuh skincare dan juga perawatan gigi tuh kurang lebih ada kaitannya sama dok ya. Jadi muka glowing, gigi glowing. Luar biasa. Jadi sama-sama glowing, kalau lihat pun langsung luar biasa sekali. Terus yang kedua, selain sikat gigi adalah rutin ke dokter gigi pastinya ya. Rajin ke dokter gigi untuk periksakan. Apalagi kalau udah ngerasa kayak aduh ini ngilu nih, ada yang aneh nih, itu langsung deh ke dokter gigi. Jangan ditunggu sakit atau jangan ditunggu bengkak. Itu udah lain lagi tuh. Udah perawatannya udah tingkat lanjut, udah berbeda. Selama masih keluhannya hanya ngilu pun itu udah keluhan ya. Itu udah ada yang bermasalah, itu periksakan. Yang normalnya adalah tidak ada keluhan apa-apa. Gitu. Dan juga jangan hanya kesehatan giginya aja, rongga mulut ya, termasuk lidah yang biasa dilupakan. Jadi kesehatan lidah juga itu harus diperhatikan, karena pada saat kita makan, lidah juga tersentuh oleh makanan. Jadi saat sikat gigi, lidah juga disikat. Itu untuk mengurangi bau mulut. Jadi itu terkait tadi perawatan mandiri dok ya. Nah jadi memang Sobat Sehat MUIS, perawatan itu tidak hanya untuk di sekitar wajah aja, tapi juga di gigi itu penting banget. Dan aku rasa juga nggak sulit kok ya. Oh yang terakhir juga sering dilupain. Apa itu dok? Ganti sikat gigi setiap 3 bulan sekali lah minimal ya. Pokoknya kalau kepala sikat giginya tuh udah agak jabrik, kata orang Banjar teberubut, udah teberubut, ganti sikat gigi jangan gitu terus dipakai, udah 2 tahun masih dipakai, jangan ya. Kalau udah teberubut ganti yang baru. Sesuaikan kepala sikat gigi dengan besar rongga mulutnya teman-teman. Karena itu juga mempengaruhi efektivitas dari penyikatan gigi itu sendiri. Mempengaruhi dok kan sikat gigi yang teberubut itu dan juga kepala sikat gigi. Kalau misalnya rongga mulutnya kecil pakai sikat giginya besar, itu otomatis nggak kejangkau tuh di belakang. Gitu. Banyak kok. Jadi benar-benar sesuaikan. Kalau mulutnya kecil, cari sikat gigi yang kecil. Sekarang banyak sikat gigi yang beragam ya. Bentuk kepala sikat gigi ada yang lumayan besar, ada yang agak kecil. Itu pokoknya sesuaikan. Bukan berarti harus sikat gigi anak-anak. Ada kok sikat gigi dewasa. Jadi lebih sebenarnya lebih aware sih, lebih peduli lagi sama kesehatan giginya. Jadi jangan hanya asal ya udah sih sikat gigi aja gitu. Jadi memang harus perlu diperhatikan hal yang seperti itu. Perhatikan lagi. Oke, terima kasih dok. Ini udah 14 pertanyaan terjawab dan juga tadi ada satu netizen tadi yang bertanya dan juga alhamdulillah sudah terjawab dok ya. Nah, kalau begitu kan tadi terkait dengan poliklinik gigi nih dok, ada nggak kira-kira closing statement yang ingin dokter sampaikan?
jangan lupa datang ke Poliklinik Gigi Rumah Sakit Umum daerah Abdul Muiz Samarinda. Oke, itu closing statement yang memang luar biasa dan memang harus patut kunjungan ke Rumah Sakit Muiz Abdul Muiz Samarinda, ke Poliklinik Gigi dok ya. Iya. Walaupun itu keluhannya tadi cuma nyut-nyut, tapi tetap harus datang. Siapa tahu ada keluhan-keluhan lainnya. Benar. Gitu.